Memulai Morning Chapel pada pagi hari ini. Doa pembuka oleh Matthew Richard Andreas, silakan. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih pada pagi hari ini kami akan memulaikan Morning Chapel. Berkatilah Morning Chapel pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, dan akhir. Dan berkati juga untuk Dewi yang hari ini akan memimpin pujian dan juga berkati guru yang akan memberikan firman pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan, amin. Amin. Oke, kita mau menyanyikan hari ini kuasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Lupa nyanyi siapa? Tuhan Yesus tersatukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam telang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita mau menyanyikan lagu kedua yaitu Semua Baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti dari semula. Tak kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah Ini ada telah di kau Early Learning Center ya. siapkan Di Early bagi Learning Center ya. masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang tak kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Dan kita mau menyanyikan lagu ketiga yaitu Firman-Mu pita bagi kakiku. Firman-Mu pita bagi kakiku, terang di jalanku. Firman-Mu pita bagi kakiku,
terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita mau mendengarkan firman Tuhan oleh Pak Fas de Manalu SPD. Silakan Pak. Oke, terima kasih Dewi. Selamat pagi semua. Pagi Pak Frans. Pagi Pak Frans. Sebelum kita mulai Frans. mendengarkan sedikit dari firman Tuhan, mari kita berdoa ya. Semuanya mari kita berdoa. Puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat dan kasih karunia yang Kau berikan pada kami pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap kami, agar setiap kami yang mendengarkan sedikit dari firman-Mu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami ini ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal. Haleluya. Amin. Oke. Bapak share screen ya. Oke Pak Frans. Halo Pak Frans. Halo Frans, semua. kami ada di Alfi ya Pak. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis pada Yakobus pasal ketiga ayat 16. Bapak akan bacakan ya. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, di sini ada Bapak garis bawahi, yaitu iri hati dan mementingkan diri sendiri. Nah, orang yang iri hati dan mementingkan diri sendiri adalah orang yang egois ya. Nah, egois itu adalah sifat manusia ya, sifat manusia yang merasa bahwa dirinya sendiri itu adalah orang yang penting, orang yang utama, ataupun orang yang paling hebat di antara orang lain ya. Sifat egois adalah sifat manusia yang merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling penting, paling utama, dan paling hebat. Nah, di dalam diri orang yang memiliki sifat egois, yaitu pasti ada iri hati ya. Di dalam dirinya pasti ada iri hati ya. Nah, jika di dalam diri kita ada iri hati, maka di situ ada kekacauan ataupun segala macam perbuatan jahat. Nah, kalau kita iri hati kepada orang lain, pasti ada hal-hal jahat yang ingin kita lakukan kepada orang tersebut ya. Kita nggak senang melihat orang itu bahagia, ataupun kita susah melihat orang bahagia. Kita bahagia melihat orang susah ya. Jangan begitu ya nak, kita jangan begitu. Nah, selain iri hati, apalagi yaitu sifat cemburu ya. Adanya sifat cemburu terhadap orang lain ya. Orang yang egois itu adalah memiliki sifat cemburu ataupun sifat yang mementingkan diri sendiri ya. Sifat yang mementingkan diri sendiri, sifat yang menguntungkan dirinya sendiri. Nah, di situ juga terdapat ada kerusuhan dan segala macam perbuatan yang jahat. Nah, orang yang egois itu pasti mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Dia akan berbuat segala cara, baik itu yang jahat
agar dia mendapat keuntungan ya, agar orang lain itu rugi ya. Nah, jadi kita semua anak-anak Tuhan jangan memiliki sifat tersebut ya. Kita tidak boleh cemburu terhadap teman. Kita tidak boleh iri hati terhadap teman ya, terhadap sesama ya. Nah, orang yang memiliki sifat egois adalah orang yang tidak mengenal kasih. Nah, jika di dalam diri kita itu ada egois, maka kita tidak akan mengenal kasih. Sedangkan firman Tuhan berkata pada Matius 22 ayat 39, Bapak akan bacakan di sini. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini artinya bagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri, begitu juga lah kamu mengasihi sesamamu. Ya, jangan kita pernah membenci orang, jangan kita pernah iri kepada orang ya, iri ataupun merasa cemburu kepada orang lain ya. Nah, dengan demikian maka mutlaklah Tuhan ingin umat Kristen, semua umat Kristen mengasihi sesamanya dengan jalan salah satunya yaitu tidak melakukan perbuatan egois, namun kita melakukan perbuatan baik seturut dengan tuntunan tujuan karunia Roh Kudus. Nah, Tuhan ingin kita itu mengasihi sesama kita ya. Tuhan ingin kita itu melakukan perbuatan baik ya. Nah, kemudian orang yang memiliki sifat egois adalah orang yang tidak murah hati. Nah, di sini perbuatan yang egois sama halnya dengan perbuatan yang jauh dari kata murah hati. Padahal buah roh mengajarkan umat Kristen supaya selalu berbuat murah hati kepada sesama. Nah, orang yang egois itu jauh dari sifat murah hati ya. Sedangkan firman Tuhan mengajarkan yaitu yang terdapat pada buah-buah roh, kita harus berbuat murah hati kepada sesama. Selanjutnya, orang yang memiliki sifat egois itu adalah orang yang tidak setia. Ya, orang yang tidak setia. Sedangkan firman Tuhan mengatakan pada Lukas 16 ayat 11, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Nah, Tuhan jelas mengutarakan bahwa mereka yang jauh dari setia tidak akan dipercayakan harta yang lebih besar dan berharga. Di sini maksudnya, nah, kita hidup itu harus terlebih dahulu mengejar kerajaan Allah ya. Kita hidup terlebih dahulu harus mengejar kerajaan Allah, maka yang lainnya akan diberikan kepada kita ya. Maka yang lainnya akan diberikan Tuhan kepada kita. Terlebih dahulu kita kejar kerajaan Allah ya. Jangan kita melakukan hal yang tidak benar untuk apa? Memperkaya diri ya. Jangan kita pernah melakukan hal yang tidak baik untuk memperkaya diri ataupun menguntungkan diri kita sendiri. Bahkan kita rela merugikan orang lain. Jangan ya nak. Ya, kita itu harus hidup sesuai firman Tuhan. Kita kejar dulu kerajaan Allah, maka yang lainnya akan Tuhan cukupkan kepada kita. Tuhan akan pelihara hidup kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Oke? Oke. Oke, Pak. Selanjutnya, ya, kenapa nak? Ya. Maksudnya kita jadi harus melihat kepada manusia gitu ya, Pak. Iya, kita harus hidup sesuai firman Tuhan ya. Pagi. Nah, kita lanjut. Orang yang memiliki sifat egois itu adalah orang yang tidak rendah hati. Oh, tidak rendah hati. Orang yang tidak rendah hati. Sedangkan Tuhan berfirman pada Amsal 18 ayat 12 menyatakan tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, di sini maksudnya orang yang memiliki tinggi hati akan kelak hidupnya akan hancur ataupun kelak hidupnya akan dijauhi orang-orang lain ya. Sedangkan kalau kita rendah hati, pasti orang banyak
senang kepada kita, suka kepada kita. Karena apa? Karena Egois kita apa itu Pak egois? menghargai ataupun menghormati orang lain, maka kita sebaliknya juga akan dihormati. Tapi kalau kita memiliki sifat sombong, tinggi hati, maka orang lain tidak senang ataupun tidak suka kepada kita. Orang lain akan menjauhi kita. Orang lain tidak mau bergaul kepada kita. Nah, karena itu jika ingin mendapatkan rasa hormat dan kebaikan, sebaiknya jangan egois ataupun sombong. Nah, itu makanya kita memiliki sifat rendah hati agar orang itu senang dan suka kepada kita, ya, mau bergaul ataupun berteman kepada kita. Nah, ataupun orang hormat kepada kita. Oke? Nah, kita lanjut. Orang yang memiliki sifat egois itu adalah orang yang jauh dari damai sejahtera. Nah, egois tentunya akan membuat umat Kristen jauh dari damai sejahtera. Karena itu, sebaiknya hindari perbuatan tersebut, gantikan dengan perbuatan baik yang mengasihi sesama. Nah, jauh dari damai sejahtera. Kenapa jauh dari damai sejahtera? Karena di dalam dirinya itu ingin mementingkan dirinya sendiri, ingin menguntungkan dirinya sendiri. Mau dengan cara apapun, baik itu yang dengan sifat yang tidak baik, dia akan lakukan untuk mementingkan dirinya sendiri, untuk menguntungkan dirinya sendiri. Maka di dalam dirinya pasti ada kejahatan, ya. Pasti di dalam dirinya ada kejahatan ataupun kebencian, ya. Nah, Tuhan ingin kita semua anak-anaknya hidup sesuai dengan buah-buah roh, ya. Tuhan ingin kita hidup seturut dengan firman-Nya, yaitu sesuai dengan buah-buah roh yang tertulis pada Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Boleh kita buka bersama-sama Alkitabnya, ya. Mari kita buka bersama-sama Alkitabnya. Mari kita baca bersama-sama. Ayo, boleh dibuka Alkitabnya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Siapa yang mau membacakan? Satu orang. Ayo. Boleh gak, Pak? Siapa yang sudah dapat boleh dibacakan. Pak Frans. Ayo, boleh dibaca. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Terima kasih, Pak Frans. Oke, nah di sini Tuhan pengen atau Tuhan mau kita itu memiliki sifat adanya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, Tuhan mau kita itu hidup seperti yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, mulai detik ini, mulai sekarang, buang segala sifat-sifat yang tidak baik, salah satunya sifat egois. Ya, dengan sifat egois itu di dalam diri kita ada iri hati, cemburu, mementingkan diri sendiri. Nah, jika ada cemburu dalam diri kita sendiri, maka kita tidak suka kepada orang lain ataupun kita itu tidak senang melihat orang bahagia. Ya, tidak senang melihat orang bahagia. Nah, mulai sekarang kita harus hidup sesuai dengan buah-buah roh, ya. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Boleh gak, Pak? Ya. Kan misalnya kan kalau JJ Pak Frans, Galatia perjanjian apa? Cita, Pak. Apa Gabriel? Satu-satu ngomongnya. Satu-satu ah. Jangan berisik. Kenapa, J? Saya itu kadang-kadang suka galau, Pak Frans. Kenapa galau? Kalau kita lagi galau, kalau kita lagi ada masalah, kita berserah kepada Tuhan, ya. Kita berdoa. Misalnya, Pak, saya pengen keluar rumah, pengen tatap muka kembali. Nanti dulu ya, Nak. Tunggu semua keadaannya normal baru kita keluar, ya. Belum Tidak tatap boleh muka dulu dulu. keluar rumah, ya. Oke. Nah, oke, kita tutup hari ini. Kita berdoa ya, Nak.
Mari kita Pak Frans, berdoa. Galatia berapa? Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ya. Perjanjian Nanti apa? dibaca di rumah lagi ya. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, Perjanjian apa Pak Frans? yaitu memiliki sifat yang ada di buah-buah roh ya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Kita tutup hari ini, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya kami semua memiliki sifat yaitu penuh kasih, sukacita, damai sejahtera ya Bapak. Jauhkan dari kami segala sifat keegoisan, kesombongan, iri hati, cemburu terhadap sesama ya Bapak. Kiranya kami semua bisa hidup sesuai dengan firman-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Sebentar lagi kami ingin memulai proses belajar mengajar kami. Berkati setiap anak-anak didik kami agar mereka bisa berkonsentrasi untuk menerima pelajaran dari Bapak Ibu Guru dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapak. Terimalah doa kami ini ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal. Haleluya. Amin. Oke. Amin. Oke, terima kasih Terima semuanya. kasih Sampai Dedi jumpa. dan Pak Frans. Oke, terima kasih Pak Frans. Oke, Jangan Semuanya. balik ke kelas ya. Terima kasih, Matthew. Ya.